nggak jauh-jauh, di dekatnya. Ar-Rahman, Allamal Quran, khalaqal insan, Allamahul bayan. Wah, orang kafir termasuknya paling benci Abu Jahal. Abu Jahal datang ke beliau langsung dicabut kupingnya sampai pecah. Nangis. Abdul Mas'ud nangis. Nangis. Jawab masuk. Abdul Mas'ud ada. Malaikat Jibril datang. Abdul Mas'ud nangis. Malaikat Jibril datang, tertawa malaikat Jibril. Rasulullah melihat malaikat Jibril. Ya Jibril, ini Abdul bin Mas'ud nangis. Ente mana ketawa? Apa maksudnya? Satakan ya Rasulullah. Engkau bakal tahu. Besok apa yang terjadi? Ternyata ketika selesai sudah sembuh Sayyidina Abdul bin Mas'ud, sampai terjadilah perang Badar. Sampai jadi perang Badar. Setelah itu peperangan selesai dimenangkan oleh muslimin. Setelah selesai peperangan, namanya orang kalah kadang kan masih sebagian ada yang hidup. Kata Rasul, ya Abdul bin Mas'ud, kamu keliling ini orang-orang kafir ini yang sudah tergeletak udah berkelimpangan. Siapa tahu masih hidup, bunuh, penggal lehernya. Oh, kayak gitu, penggal lehernya. Abdul bin Mas'ud bawa bawa pedang itu keliling ketemu siapa? Abu Jahal. Oh, ini balas dendam Abdul Mas'ud. Tapi takut ini benar-benar mati Pak? Enggak nih. Akhirnya cari tombak yang panjang ditusuk-tusuk kakinya. Kalau benar-benar mau mati kan kelihatan, paling jelas-jelasnya kayak gini. Tapi kalau nggak mati, kalau pura-pura mati kan dia bangun. Gini, oh benar-benar mau mati dia. Akhirnya dinaikin untuk perutnya. Sekarang kamu balas dendam kamu. Ayo, sekarang berani nggak sama saya? Gitu. Abdul bin Mas'ud cepul naikin ke badannya Abu Jahal. Ayo sekarang kalau berani sama saya sekarang. Ayo Abdul bin Mas'ud, kalau mau bunuh saya. Jangan diginikan. Dihina-hina dulu. Digabokkan. Akhirnya udah langsung potong lehernya sama Abdul. Potong Abu Jahal, dipotong. Dulu nih kupingku sobek gara-gara kamu. Akhirnya disobek kupingnya. Sobek cari tali. Allah alam yang ditali apa? Kupingnya Allah ditarik sama Abdul bin Mas'ud, ditarik depan Rasulullah. Ya kan? Sampai ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Abdul bin Mas'ud, al-udun bil-udun. Ini dulu pernah melukain saya, memecahin kupingku, sekarang gantian. Walau ziyadah, ini kepalanya ziyadah, tambahannya kan. Ini tambahannya kepala. Kata malaikat Jibril, tahu kan kamu ya Rasulullah, kenapa saya ketawa? Ini kejadian ini. Ternyata ada di situ Abdul bin Mas'ud yang bunuh Abu Jahal. Pendek orangnya, mungkin yang seperti anak kecil. Masih kecil. Abdul bin Mas'ud. Kita masih banyak lagi Abdul bin Mas'ud. Sedikit cerita dari Abdul bin Mas'ud. Qala karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk sore, beliau berdoa, amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi beliau ketika masuk sore berarti maghrib, beliau membaca ini,
amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Di dalam riwayat yang lain beliau mengatakan la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khairan ma fi hadhihi lailati. Di sini Rasulullah SAW meminta kebaikan akan malam ini, meminta akan kebaikan malam ini dan malam wahai Ramadan, dan untuk besoknya lagi meminta juga. Dalam arti kita itu disunahkan untuk meminta kebaikan untuk malam ini dan untuk malam yang besoknya. Jadi supaya kita itu terhindarkan daripada keburukan-keburukan yang tidak diinginkan oleh kita. Wa khairu ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi lailah, dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta perlindungan dari keburukan pada malam ini. Ini kalau punya kitabnya mungkin bisa baca, kalau belum punya kitabnya nggak hafal ini. Kalau udah punya kitabnya, ini yang dibaca. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka wa khairu ma fi hadhihi lailati wa khairu ma ba'daha wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhihi lailati wa syarri ma ba'daha, dan keburukan yang akan datang juga meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi a'udzu bika minal kasal. Di sini Rasulullah SAW meminta perlindungan daripada rasa malas. Rasa malas itu. Malas itu. Al-kasal minasyaitan. Al-kasal minasyaitan. Wan nasyat minar rahman. Al-kasal, rasa malas itu datangnya dari syaitan. Wan nasyat, rasa kesemangatan itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kadang itu dikasih rasa malas, itu sebenarnya kita masih digoda oleh syaitan. Di sini kita dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk meminta perlindungan daripada rasa malas, terutama rasa malas ibadah. Ibadah pagi-pagi enak tidur, enak tidur pagi. Enak tidur nyenyak, kipas angin, apalagi yang ASEAN, orang-orang ada panggilan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berat banget, malas. Nah, kita insya Allah kalau kita itu meminta perlindungan daripada rasa malas, pagi-pagi yang tadinya malas karena malamnya meminta perlindungan daripada rasa malas, insya Allah pagi-pagi ada rasa semangat. Kenapa? Rasa malas itu setan betulan setan. Yang dikatakan kasal di sini ada tasakul anit ta'ah, malas ta'ah. Jadi rasa berat untuk ibadah itu namanya malas. Kalau malas cari duit, rasa malas cari duit itu minas setan enggak itu? Dari setan enggak itu? Ada jawaban, ada tafsirnya, jawabannya tafsir. Kalau dia memang ada kewajiban untuk mencarikan nafkah untuk anaknya, untuk istrinya, berarti ada kewajiban gitu. Berarti kalau malas berarti daripada setan. Kalau nggak ada kewajiban, cuma pengen ngumpulin uang, ngumpulin uang sebanyak-banyaknya, itu kasarnya bukan dari setan itu dikasih Allah rasa malas daripada dunia, rasa benci dengan dunia dari Allah. Wal haram. Rasulullah juga meminta perlindungan daripada al-haram. Al-haram itu orang yang lebih daripada umurnya 80 tahun. Ini dari bapak-bapak ini kayaknya belum ada. Paling 60 paling. Nah, yang dikatakan haram pakai hak ya, pakai hak bukan hak.
pakai H. Haram itu orang yang lebih umurnya yang lebih daripada 80 tahun. Nah, orang kalau sudah sampai sampai umur haram itu biasanya kayak anak kecil. Biasanya anak kecil. Karena dia akan dikembalikan kepada apa namanya ardalil umur. Di Quran disebutin ila ardalil umur, kepada rendah-rendahnya umur. Apa? Pada waktu haram seorang orang tua itu minta perhatiannya kayak anak kecil sama ibunya. Minta perhatian kepada anaknya itu kayak anak kecil minta perhatian kepada ibunya. Kenapa? Semua dilayani. Wudu kadang udah nggak mampu lagi. Wudu nggak mampu lagi. Tapi bagi kita kalau mempunyai orang tua sudah tidak mampu wudu, kita wajib mewudukannya. Kalau mau sholat, kalau nggak mau sholat payah. Nah, kalau beliaunya mau sholat diwuduin sampai datang ke beliau ke bapaknya atau baik kakeknya diwuduin satu-satu wajah diwuduin. Itu termasuk khidmah yang wajib ini, khidmah yang wajib. Nah, wudu perlu dimandiin, gitu. Itu namanya haram lah itu. Haram. Wasuil kibari. Nah, ada kibar sekarang dan keburukannya ketika kibar itu orang kafir, orang yang sudah tua. Tapi ada perbedaan antara haram dan kibar. Kibar itu umur sekitar 50 sampai 80 tahun. Itu dikatakan kabir. Orang yang sudah tua. Kalau haram itu sudah sangat tua. Haram itu sudah sangat tua. Wasuil kibar, dan buruknya pada waktu umur berapa? 50 sampai 80 tahun. Nah, minta perlindungan dari apa? Kejelekan dari apapun, dari penyakit, dari penyakit terutama ini penyakit biasa itu agak sering sakit-sakitan. Wasuil kibar, minta perlindungan dari keburukannya ketika umur 50 sampai 80 tahun. Umurnya kebanyakan umurnya umatnya Rasulullah SAW itu kurang lebih umur 60 sampai 70. 60 sampai 70. Adapun nanti umur ini dari 40 50, kalau 40 sampai 50 itu syekh. Itu syekh namanya. 40 sampai 50 itu namanya syekh. A'udzubika min adzabin finnari. A'udzubika min adzabin finnari. Dan Rasulullah di sini meminta perlindungan daripada azab di dalam neraka. Allahumma ajirna minan nar. Semoga kita dilindungi oleh Allah Taala daripada neraka. Allahumma a'udzubika min adzabin nari wa adzabin fil qabri. Wa adzabin fil qabri, dan azab di dalam kubur. Azab di dalam kubur. Karena kubur niku dikane masih ke bawah Jawa nih. Kata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, al-qabru imaradotun. Naam wa ila narun jahimu. Benar, kubur itu hanya ada dua istimah. Ada kalanya ini, ada kalanya ini. Ada kalanya imma qabrun, al-qabru imma raudhatun. Kuburan itu ada kalanya raudhah, taman daripada taman surga. Ya Allah. Wa illa wa na'am, benar. Wa illa seandainya tidak raudhah berarti narun jahimu, neraka jahanam. Amin. Ada menurut termasuk kita dianjurkan oleh para ulama untuk
meminta isti'adzah daripada adab kubur dan adab neraka, terutama ketika setelah at-tahiyat. Allahumma inni a'udzubika min adabil qabri wa min adabin nar wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udzubika min fitnati masihid dajjal. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa kalau bisa dihafalin, dibaca setelah tasyahud selesai, at-tahiyat selesai, itu dibaca. Itu anjuran para ulama seperti itu, untuk minta perlindungan daripada siksa kubur dan siksa neraka. Al-qabru, kalau kita sudah di kuburan, itu berarti kita pindah alam. Pindah kemana? Alam barzakh. Alam dunia itu darut taroki wa darut taklifi. Alam dunia itu kita dikasih beban oleh Allah Ta'ala, bukan beban ya, apa yang lain, dikasih kewajiban oleh Allah Ta'ala untuk melakukan ibadah wajib, ya kan? Sholat wajib, zakat wajib, puasa wajib, semua yang wajib. Dan darut taroki, dunia juga darut taroki, dan sebuah rumah untuk naik derajatnya kita. Jadi kita sebagai manusia bisa naik derajatnya kita, di dalam dunia juga bisa naik. Tapi kalau alam barzakh darul taroki, untuk naik derajatnya. Dalam arti ketika seseorang itu di dalam kuburnya dia selamat daripada azab kubur, dia itu bisa beribadah. Jadi jangan dianggap orang yang selamat daripada api neraka, siksa kubur, di dalam kuburan tidak bisa ibadah lagi. Masih bisa. Makanya diriwayatkan termasuk ada salah satu sahabat, karena dia suka sholat, akhirnya waktu dikuburkan, selesai dikuburkan, malamnya orang datang ke kuburannya, terbuka sedikit kuburannya, kelihatan di dalamnya beliau lagi sholat, padahal udah dikubur. Termasuknya ketika Rasulullah SAW itu di Isra Mi'rajkan, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa sedang apa? Sedang sholat. Berarti masih itu termasuk dalil bahwa di dalam alam kubur, di dalam alam barzakh, kita itu masih bisa beribadah. Tapi ibadahnya tidak ada yang wajib bagi kita. Tidak ada yang wajib. Sudah sudah diangkat kewajiban-kewajiban itu di dalam dunia. Dunia sudah selesai, sudah. Makanya dalam kuburan itu ada kalanya kalau selamat di dalam kuburan, fama ba'dahu ashal, setelahnya insya Allah gampang. Di dalam kuburan tidak selamat, fama ba'dahu ashal, setelahnya akan lebih sulit lagi. Makanya dari itu Rasulullah pun mengajari kita untuk meminta perlindungan daripada adab di dalam neraka dan dalam kubur. Rasulullah yang sudah dijamin masuk surganya, sudah jaminan afdalul khalqi sallallahu alaihi wasallam, afdalul khalqi wa asyraful khalqi, sayyidul qaunain wa asyraful thaqalain. Beliau semua itu sifat-sifatnya udah dijamin surganya, tapi beliau ibadahnya beliau itu sampai kakinya melepuh, bengkak, melepuh. Kita belum ada jaminan ibadahnya. Di mana ibadahnya kita? Jauh. Maksum, beliau maksum. Nah, karena itu beliau makanya itu adalah suri teladan
kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wa idza asbaha qala dzalika. Jadi ketika masuk sore beliau berdoa tadi, dan ketika masuk pagi beliau berdoa, cuma diganti. Yang di depan amsaina itu untuk sore, dibaca waktu sore. Nanti amsaina wa amsal mulku lillah. Nanti di sini yang subuh diganti asbahna wa asbahal mulku lillah. Selanjutnya hadis wa rawaina, dan meriwayatkan sebuah ingsun fi sahih Muslimin, di dalam sahih Muslim. An Abi Hurairah, saking Abi Hurairah qala radhiyallahu anhu qala Abu Hurairah jaa sapa rajulun mulana ila Nabi maring kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, faqala nulimatur sapa rajul, ya Rasulullah, duh Rasulullah, malak itu min aqrabin la bagni al-barihata. Ma utai opo iku laki itu ketemu sapa ingsun min aqrabin saking kala jengking. Lada nikang ngentuk apa aqrab ni ingsun al-barihata ing dalem wingi. Kala ndika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ama eling-eling lau kul ta lamun ngucap sapa sira hina amsaita ing dalem nalikane manjing sore sapa sira, a'udzu bika limatillahi tamati min syarri ma khalaq. Ngucap dan donga a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu nyuwun pitutur supaya ingsun bikalimatillahi kelan pira-pira kalimat Allah taala atamati kang sempurna min syarri ma saking keolahane perkara khalaqakan nitahaken sapa Allah taala ing lam tadurraka mongko ora bahayani apa akrab ka ing sira. Nyebutaken ing hadis sapa muslim mutasilan hari kang mutasil bihadisil khawlata bihadisin kelan hadis li khawlata kadhi khawlah binti Hakim radhiyallahu ta'ala anha. Hagada ing dene hadis. Wa rawaina fi kitab Ibnu Sunni, wa rawaina lan riwayatkan sapa ingsun fi kitab Ibnu Sunni, dalam kitab Ibnu Sunni. Wa qala lan sapa Abu Hurairah nggih. Wa qala andika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi dalam kitab ndika a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq salasan. Lam yadurruhu syai'un, lam yadurruhu ora bahayani ing wong apa syai'un siji. Saya riwayatkan daripada kitab Muslim. Di situ di kitab Muslim disebutkan kitab Muslim pun saya jelaskan ya, termasuk kitab Muslim itu disusun sebaik-baiknya susunan. Kitab Muslim niku kitab yang disusun sebaik-baiknya susunan dalam penyusunan kitab hadis. Jadi ada bab-babnya khusus dan tidak terulang-ulang. Kalau di dalam kitab Bukhari itu kadang satu hadis itu diulang sampai 18 kali. Satu hadis itu diulang 18 kali. Karena dalam satu hadis kadang menerangkan banyak hal. Dan yang munasib, yang yang pantas untuk dimasukkan di bab ini hadisnya cuma sedikit. Tapi hadisnya panjang tapi cuma sedikit saja. Jadi kadang terulang-ulang. Terulang-ulang. Kalau di dalam kitab Muslim tidak. Kitab Muslim itu enggak terulang-ulang. Kalau saya kitab hadis lumayan sering baca. Soalnya saya punya guru Abdul Mawardi Jawa Tengah. Insyaallah bulan Maulid besok insyaallah di sini. Insyaallah biidznillah subhanallah. Karena beliau muridnya daripada Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Sayyid Muhammad Al-Maliki Al-Hasani muhaddis.
besar di Mekah. Guru saya belajar di sana, beliau belajar banyak hadis. Di pondok kami juga hadis banyak belajar. Bukhari, Muslim, Bukhari dan Muslim ini ada kelasnya, dibaca di kelas. Makanya melihat hadis-hadis Bukhari, pengalaman banyak ceritanya. Bukhari dan Muslim. Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin termasuk karangannya Imam Nawawi. Pengarang kitab Adab juga. Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin. Shalihin ada Bulughul Maram, Arba'in Nawawi kita hafalan di sana. Arba'in Nawawi. Paling enggak termasuk istimewa orang yang hafal hadis, banyak hafal hadis, insya Allah dia pada masa tuanya insya Allah tidak pikun lagi, insya Allah. Makanya banyak daripada muhaddisin, orang-orang yang ahli hadis itu jarang sekali yang pikun karena punya hafalan hadis. Termasuk berkahnya seseorang yang hafal hadis, insya Allah pada masa tuanya dihindarkan daripada kepikunan. Itu Sahih Muslim. Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Abu Hurairah tadi lurahnya Abu Sufyan. Qala rajulun, ada seseorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, ma laqitu min aqrabil ladabot ni al-qariyah. Ya Rasulullah, apa yang buat aku itu dikenai daripada akrab, daripada kalajengking, lalu tadi malam itu sedikit ngentuk nyengat mulu. Jadi ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah mengadukan bahwa tadi malam itu disengat kalajengking. Nah, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Amalau kulta, seandainya, kalau kamu seandainya mengucapkan ketika sore mengucapkan a'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq." Di dalam riwayat yang lain itu mengatakannya itu 3 kali. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Lam taduraka." Maka kalajengking itu dia akan membahayakan kamu. Dalam arti ketika kita itu beristiadah kepada Allah Ta'ala, meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala dengan lafaz dengan doa ini, a'udzu bikalimatillah tammati min syarri ma khalaq. Ini 3 kali insya Allah dilindungi daripada akrab, dari kalajengking dan sejenisnya. Insya Allah dilindungi daripada akrab saja. Yang kalajengking yang membahayakan itu dilindungi, apalagi yang kalau mau baca. Nah, ini doa ini disebutkan oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam kitab di dalam doanya hizib Bahar. Hizib Bahar itu dibaca waktu sulit. Lumayan panjang, tapi manfaatnya, masya Allah, berkahnya itu luar biasa. Alhamdulillah saya dapat ijazah daripada Habib di Tarim, termasuk keturunannya Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Di sana keturunannya masih banyak. Makanya makamnya beliau di Tarim, di Zambar. Makamnya paling besar. Ini. Di sana makamnya paling besar. Dibaca 3 kali. Hatta di dalam hizib Bahar itu pun dibaca 3 kali. Banyak ini. Bab 1 tapi yang lain banyak ini. Kata Imam Nawawi memang di depan beliau mengatakan ini bab
ketika apa-apa yang dibaca ketika waktu pagi dan waktu sore itu paling banyak. Kemarin udah disebutin, beliau mengatakan ini memang paling banyak. Kenapa? Karena kita dianjurkan ketika sore itu waktu lalai-lalainya orang, betul? Ya, lahai-lahai, orang-orang itu masih lahai-lahai. Habis dari kerja, keluar di depan rumah, betul? Ambil rokok, lihat ke jalan, capek tadi kerja. Nah, kalau bisa digunakan untuk membaca, paling minimal ini, paling minimal. Kalau punya kitabnya nggak tahu ya, harus tulis, pinjam dulu, tulis ini sebentar nih, tulis. Nah, bapak-bapak yang nggak punya kitabnya gimana nih? Ngaji akan banyak dikir-dikirnya, tapi apa? Mau ngamalnya, nah, paling nggak sekarang pinjam, punya temannya dulu pinjam, belum beli. Ada sekarang banyak di all shop, di apa namanya di jual beli online, ada di jual beli online atau di clean sale juga, masalah nggak sampai 100.000 gitu, nggak sampai. Kalau punya saya beda kalau ini. Kalau punya saya sarannya 4 jilid, jadi harganya agak mahal. Saya dulu memang senang beli kitab. Kitabnya jual lemari besar, jadi di jalan yang di kapal masih ada, yang di Yaman masih ada, yang di rumah ada, di sini ada. Senang tapi punya kitab berkah. Walaupun satu. Tapi kitab yang paling berkah itu satu. Paling berkah enggak dulunya apa? Al-Qur'anul Karim. Dibaca enggak ini? Karim nggak ada duanya. Wa rawaina bil isnadil sahih. Selanjutnya wa rawaina dan riwayatkan sebuah insun bil isnadi dengan kelawan sanad asli kang sahih fi sunani Abi Dawud, dalam sunan Abi Dawud. Wa Tirmidzi dan Tirmidzi. An Abi Hurairah saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ana Abu Bakrin teman sebelumnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu as-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Qala ndika sapa Abu Bakar, ya Rasulullah alaihi murni kula aturi perintah panjenengan ni ingsun bi kalimatin kelawan pira-pira kalimat aku luhunna kang ngucapaken sapa ingsun utawa ndonga sapa ingsun hunna ing kalimat ida asbahtu ing dalem nalikane manjing isuk sapa ingsun wa ida amsaitu lan ing dalem nalikane manjing sore sapa ingsun. Qala ndika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul ngucap sapa sira Allahumma fatiras samawati, Allahumma duhusi Allah fatiras samawati kang ngitahaken pira-pira langit wal ardi lan bumi, alimul ghaibi kang mudanani ghaib wa syahadatilan kang hadir, Rabba kulli syai'in kang dadi pangerane saben-saben suci-suci, wa malikahulan rasune kulli syai', asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika nyuwun pinursa supaya ingsun tidak kalawan panjenengan min syarri nafsi saking olone nafsu ingsun wa syarri syaitan saking olone syaitan wa syirki hilan syirike syaitan. Qala ndika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulha ngucap sapa sira ha ing iki ing mau ing donga matur ida asbahta ing dalem kalimanjing isu sapa sira wa ida amsayta ing dalem kalimanjing sira wa ida akhadta ing dalem nalikane tumandang sapa sira majja'aka ing gon turune sira. Kala ndika sapa Tirmidzi hadisun hasanun sahih, utawi iki hadis iku hadis hasanun sahih. Diriwayatkan dari saya riwayatkan daripada sanad yang sahih di dalam kitab Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ana Abu Bakrin, sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Abu Bakar.
Qala ya Rasulullah murni bi kalimatin. Perintahlah aku. Jadi Sayyidina Abu Bakar datang kepada Rasulullah meminta perintah kepada beliau, meminta doa. Kalau saat ini tahu ya, meminta doa. Orang-orang tuh kadang minta doa kepada kiai, minta doa sama Habib. Nah, ini ada dalilnya. Ada dalilnya. Murni bi kalimatin. Perintahlah aku atau aku minta kepada engkau satu kalimat-kalimat yang bisa aku ucapkan pada waktu pagi dan pada waktu sore. Sayyidina Abu Bakar walaupun beliau itu siapa? Mertuanya Rasulullah SAW, tapi beliau sangat tawadhu, sangat cinta kepada Rasulullah, sangat cinta kepada Rasulullah. Mertua, binisbah mertua, mertua tapi tawadhunya seperti santri sama menantunya. Nah, kalau kita bisa nggak? punya menantu alim semuanya, punya menantu alim. Ya. Terus bapak tawadhunya sama menantunya kayak santri, bisa nggak? Sayyidina Abu Bakar, bisa. Sayyidina Abu Bakar bisa melakukan semua itu. Sekarang harus apa namanya suruh beliau nggak mentang-mentang mertua, beliau nggak minta diistimewa, tapi memang beliau punyai ibadah sendiri, punyai keistimewaan sendiri, akhirnya diistimewakan oleh Rasulullah SAW. Binisbah beliau itu mertua, tapi seperti hanya santri, seperti hanya murid-murid, seperti menganggap dirinya itu bukan siapa. Karena jadi pada zaman Rasulullah SAW itu ada yang memandang Rasulullah itu sebagai nabi, ada yang memandang Rasulullah itu hanya manusia biasa. Padahal punya mata, kacamatanya sama, matanya sama, ada mata, tapi cara memandangnya ini Rasulullah. Ini orang kufar, orang kafir memandangnya ini manusia biasa. Hanya cara pandang yang berbeda, dia menjadi ahlu nar, yang satunya ahlu jannah. Hanya sampean mandang kalau seorang wali itu diberi khususiyah oleh Allah Ta'ala, diberikan keistimewaan oleh Allah Ta'ala dan dipandang oleh siapa yang dan jadi pandangan kita itu ada menunjukkan kita itu kita mendapatkan berkah, datang jauh-jauh ke wali semuanya, datang kepada seorang wali meminta doa, tapi nganggurnya orang biasa-biasa, sedikit dapat berkahnya. Kalau takdim, melihatnya, memandang dengan rasa takdim, beliau seorang waliullah, beliau punya ilmu yang tidak dimiliki oleh kita. Nah, itu insya Allah walaupun sebentar tapi dapat berkahnya banyak. Sayyidina Abu Bakar, contohnya Sayyidina Abu Bakar ya, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu. Nah, ini ya, mumpung ada mau bahas masalah bersih. Nggak apa masalah bersih. Saya nggak nyindir, maksudnya ya bapak sekalian, masalah bersih termasuk hakul muslim ala muslim, ya. Haknya orang muslim ketika muslim, ketika orang bersin, ya, kita suruh mendoakan dengan apa? Dengan lafaz yarhamukallah. Nah, tapi ada syaratnya, nggak semutlak itu. Jadi kita ketemu ini jelas. Ketika ada orang bersin, disunahkannya bagi orang yang bersin itu membaca alhamdulillah. Satu. Syarat yang kedua harus mengeraskan alhamdulillahnya sampai didengar oleh orang, minimal orang yang di sampingnya. Nah, bagaimana hukumnya seseorang itu mendoakan orang yang bersin tapi tidak membaca alhamdulillah?
hukumnya makruh. Hukumnya makruh malah. Kenapa? Dia nggak baca alhamdulillah. Dia bersin, hukum baca alhamdulillah. Baca alhamdulillah. Nah, kita disunahkan untuk membaca mendoakan yarhamukallah. Ketika kita mendoakan yarhamukallah, disunahkan bagi orang yang bersin untuk mendoakan kembali dengan yahdikumullah wa yuslih balakum. Yahdikumullah wa yuslih balakum. Nah, yahdikumullah wa yuslih balakum. Nah, terus bagaimana orang yang bersin di sana tapi nggak tahu dia itu baca alhamdulillah apa enggak? Ya kan? Jauh semua. Boleh. Itu nggak ada syarat alhamdulillahnya, alhamdulillah apa enggak ya? Para ulama menganjurkannya, mendoakannya beda. Yarhamullahu man hamidah. Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada orang yang memuji. Jadi semoga orang yang yang bersin, mungkin saja dia membaca alhamdulillah, kita nggak dengar. Nah, kalau kita mendoakan seperti itu pas. Jangan meremehkan tentang ini sunnah. Kita keseharian kita tuh kadang sering mendoakan sunnah. Diusahakan dipraktekkan keseharian kita itu sunnah Rasulullah. Jangan sampai sunnah-sunnah yang masyhur, sunnah-sunnah yang terkenal sampai mahjur, jangan sampai ditinggalkan. Sekarang sampai ada karangan kitab Sunanul Al-Mahjur, sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW yang ditinggalkan. Kenapa? Saking sedikit sekali orang yang mengamalkannya. Saking sedikit orang yang mengamalkannya. Nah, itu kata diriwayatkan Dunun al-Misri. Dunun al-Misri, orang Mesir ya? Orang Mesir. Dunun al-Misri. Seorang aulia besar, ketika beliau naik kapal di Sungai Nil, ya, di Mesir kan Sungai Nil. Naik kapal, setelah itu melihat dari jauhan ada orang bersin. Ini kapal masih belum berangkat. Akhirnya minta tolong sama nakoda mau nyewa kapal kecilnya. Kan ada kapal kecil ya, sekoci. Nah, nyewa kapal sekocinya sebentar dikasih 5 dirham. 5 dirham atau 2 dirham. Akhirnya dia pulang ke sana, soalnya dia lihat ini orang kelihatan baca alhamdulillah datang ke sana. Datang makanya ya alhamdulillah. Padahal jauh ini nyewa kapal awal kecil ya alhamdulillah. Setelah itu mendoakan orang yang bersyukur yahdikumullah wa yuslih balakum. Pulang lagi. Saking sunnahnya Rasulullah nggak mau meninggalkan. Akhirnya naik kapal ada suara tanpa rupa keras, suaranya didengar oleh seluruh orang yang naik kapal. Dengar? Ingat Dunun al-Misri yashtaril jannah bidirhamain. Dunun al-Misri sudah membeli surganya dengan 2 dirham. 2 dirham itu sekitar 34.000 atau 140.000 kurang lebih. Dengan uang seperti segitu beliau membeli surga. Jangan diremehkan. Kadang amal kita sedikit itu membuat kita selamat dari api neraka, diselamatkan oleh Allah Ta'ala, mendapatkan rahmat yang Allah Ta'ala. Amal yang sedikit, jangan diremehkan itu. Sayyidina Abu Bakar ya. Sayyidina Abu Bakar, qala ya Rasulullah nurni bi kalimatin aquluhunna idza asbahtu. Ya Rasulullah, saya minta doa kepada engkau untuk memberikanku doa ketika waktu subuh, waktu pagi dan waktu sore yang aku baca. Kata Rasulullah SAW, Kul Allahumma fatiras samawati wal ardh, alimal ghaibi wa syahadati. Ini doanya. Alimul ghaibi wa syahadati, Rabba kulli syai'in,
wa malikahu wa asyhadu an la ilaha illa anta a'udzu bika min syarri nafsi wa min syaitani wa syirkihi. Suruh baca kata Rasulullah SAW, kulha idza asbahta wa idza amsayta. Ucapkan ini ketika waktu pagi dan waktu sore. Wa idza akhadta majja'aka, ketika malah ditambahi juga. Ketika tidur juga dibaca juga. Ketika tidur dibaca juga. Ketika mau tidur ada baca. Maksudnya ada faedah. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang Bismillahirrahmanirrahim. Siapa saja yang membaca Bismillahirrahmanirrahim ketika sebelum tidur membaca 21 kali, insya Allah akan dijaga daripada yamutu faj'ah. Pertama yamutu faj'ah, meninggal mendadak. Sekarang banyak perlu nih, sampai hati-hati. kita harus hati-hati. Teman-teman saya ini yang dari Pondok Yaman yang meninggal ini 1 minggu ini 2 atau 3 masih muda-muda. Faj'ah semua. Faj'ah itu kaget, mendadak. Tiba-tiba orang masih tahlilan, dia yang baca Yasin. Ya selesai baca Yasin, taruh ke orang lain, nyanda, itu orangnya tidur ini orang. Ternyata jatuh meninggal. Tapi alhamdulillah habis baca Yasin. Untuk terhindar daripada meninggal faj'ah, ini saya baca di kitab Jawahirul Uluwiyah. Di situ disebutin barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim sebelum tidur 21 kali, insya Allah pertama dia akan diamankan daripada mati mendadak. Yang kedua, aman dari kebakaran. Rumahnya maksudnya. Rumahnya insya Allah aman daripada kebakaran. Terus yang ketiga, aman daripada maling. Aminah minal sariqah, aminah minal mautil faj'ah, aminah minal kebakaran, sariqah wal hari. 3 faedah. Kalau mau diamalin. Ini dikit-dikit. Amalan banyak. Tapi sampean itu ambillah yang menurut sampean itu paling cocok dia. Sampean itu yang paling cocok, yang paling menurut sampean paling terasa, paling membekas ketika saya pikir-pikir. Sampai seperti apa? Ada seorang soalnya dia baca salat, senang baca salawat. Ada orang senang baca doa. Ada orang yang baca senang ngaji, nggak pernah dikira. Ngaji terus, harus dikira ngaji terus. Ada orang yang senangnya awalnya berbuat baik. Nah itu amal-amal. Jadi tergantung, kalau bisa memang semuanya alhamdulillah. Kalau memang nggak bisa, sidik. Tahu sidik. Sidik. Ya baca apa gitu? Ya sidik. Sidik itu baca Madura. Wa'idha akhota majja'aka. Dibaca ketika waktu pagi, waktu sore, dan ketika mau tidur. Ini banyak lagi. Ini masih ada terusnya. Wa rawaina an riwayatan sebuah sunnah mau ada di hadis fi sunani Abi Dawud di dalam sunan Abi Dawud. Min riwayati Abi Malik, ini sampai riwayat Abi Malik al-Asy'ari radhiyallahu taala anhum, teman sedune sahabat radhiyallahu taala anhum. Iku kolong dikasih sahabat, ya Rasulullah, alimna ya Rasulullah,
wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alimna kula aturi mulang panjenengan na ing kita kalimatan ing kalimat naquluha kang ngucapaken sapa kita ha ing kalimat ida asbahna ing dalem nalika mandi esuk sapa kita wa ida amsayna ing dalem nalika mandi sore sapa kita wajja wat toja'na ing dalem nalika mandi sari sapa kita pada tahun oleh nutur sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku ing hadis mau. Di dalam riwayat yang lain, bukan saya di dalam riwayat yang lain mengatakan bahwa yang bertanya, yang meminta itu para sahabat yang lain. Para sahabat banyak yang minta. Wazada fi pada qoli wazada lan nambahi sapa Abu Dawud Abi Malik Asy'ari. Fi dalam hadis pada qoli dalam sawise dawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rupanya wasyirki. Ada tambahannya dalam riwayat yang lain, ada tambahannya wa an naqtarifa su'an ala anfusina wa an naqtarifa lan yento ngakuni sapa kita su'an ing kelean ala anfusina ing atase awak dhewe kita au najruhu utawa narik sapa kita hu ing angkus au najruhu utawa narik sapa kita hu ing su ila muslimin wa muslim qauluhu ta'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya iku uya dan diriwayatkan apa qauluhu ala wajh ini ada sing rong aja adharuhuma utai luwih pertelo-pertelone wajhen wa asyhuruhuma lan luwih masyhur-masyhure wajhen iku bikasrisin kelawan kasrisin wa syirki ada riwayat yang lain riwayat syirki ma iskani rawi semertane supane ro menal isyraq saking melakukan isyraq ai ma yatmu ilaihi wa yuwaswisu bi Aima tegese bahwa ya tukang narik apa ma ilahi maring isyraq wa yuwasbisulan gawe waswas apa ma bi kalon isyraq minal isyraqi saking nyeketoaken budaya iku saking semata bahasane utek kami video iku syarakahu sifat hadisini waro ai haba ila tegese pira-pira tali-taline setan wa maso tali-taline setan wa maso idahulan pira-pira apa maksudnya itu alat nangkepi setan. Wahiduha utai mufrate lafat syarakahu iku syarokah bifatisin bahwa wahiruhu tawi akhiri syarokah iku hak. Jadi menjelaskan tentang lafat-lafat. Jadi ada riwayat yang lain ada tambahannya setelah min syarri syaitani wa syirkihi ditambahi wa an naqtarifa su'an dan meminta perlindungan dari Allah Ta'ala untuk wa naqtarifa itu maknanya ini apa melakukan bukan melakukan su'an alam dan meminta perlindungan daripada keburukan melakukan keburukan pada diri kita atau menarik keburukan itu kepada orang muslim. Pokoknya minta perlindungan kepada Allah Ta'ala supaya tidak mendolimi buat diri sendiri atau mendolimi orang lain. Sedikit ini saya persilakan yang mau tanya, pikir atau masalah apa? Apa hukumnya bagi seseorang atau seorang yang tahu agama dan dia mengetahui ada keistimewaan para habaib, tapi dia tidak mengajarkan kepada jamaahnya untuk mencintai para habaib. Ada orang sangat cinta kepada para habaib,
cinta, suka membantu para hamba. Tapi kadang dia tidak memberi tahukan keistimewaan itu kepada orang lain. Kadang ada yang mengajak orang-orang, Habib itu keturunan Rasulullah, ini kayak gini, memberitahu semua kayak gitu. Nah, itu tergantung dianya, Pak. Jadi min haitsul mahabbah, ya, min haitsul mahabbah, rasa cinta atau keistimewaannya para habaib itu tergantung pribadi diri masing-masing, pribadi masing-masing. Dia mau mengajarkan atau enggak, dia mau mendapat pahala atau besok dia itu diistimewakan sama Rasulullah atau enggak, tergantung dia. Jadi kalau dia mengajak para jemaahnya untuk mencintai para habaib bagaimanapun keadaannya, cintailah para habaib itu, walaupun pincang, walaupun melakukan upaya apapun. Kalau Bapak bisa meluruskan, mereka butuh kita. Kalau mereka sudah lurus, ya sudah, ikuti jalannya. Nah, kadang orang itu benci sebagian habaib, senang sama habaib. Yang cocok sama nafsunya dia senengin, yang nggak cocok dia benci. Itu belum cinta. Belum cinta, itu belum cinta. Nah, adapun mengajak orang lain untuk mencintai para habaib, itu dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Mungkin kalau Bapak mau tanya nanti lain kali tanya sama Bapak gimana. Kalau saya sendiri seorang muslimin itu tidak wajib untuk mencintai kalau wajib saya sendiri tahu diri saya sendiri itu untuk dicintai dicintai orang lain itu kadang merasa nggak pantas gitu, nggak pantas. Saya tahu diri sendiri, tahu buruknya saya sendiri, nggak pantas kadang merasa untuk dicintai jamaah. Jadi gimana ya? Jadi bisa itu kembali kepada diri sendiri. Nafsi dia mau mengajak jamaahnya atau enggak. Saya tahu saya nggak bisa menjawab dengan sebenarnya. Soalnya ini tergantung orang-orang soalnya. Jadi dia itu menunjukkan mahabbah, punya mahabbah tinggi sama para habaib, para duliyahnya Rasulullah SAW. Itu kadang tuh hormati dia, ini kayak ini, baiki dia, berbuat baik sama dia. Itu memang dari diri sendiri. Kembalikan kepada. Dan untuk menyikapi para habaib yang punya berselisih paham, kita harus bijaksana. Mereka kalau masih jalannya Rasulullah SAW dan ada rasa benci, karena Rasulullah SAW sabda, Fatimah bid'atun minni yubghiduha ma yubghidun. Fatimah itu adalah sebagian dari sepotong dariku yang membuat dia marah, itu juga membuat marah. Dalam arti ketika ada para habaib disakiti, didolimi, dicaci maki, dipenjara oleh pemerintah. Bayang, ya Allah, salam ya Allah. Banyak pemerintah dari itu banyak, jadi wajar. Dulu banyak yang di penjara. Ahmad bin Hanbal di penjara. Sayyidina Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali. Sayyidina Ahmad bin Hanbal itu di penjara. Untuk apa? Disuruh apa? Mengatakan bahwa Quran itu hadis. Quran itu bukan qadim. Hadis katanya. Baru. Dia tapi nggak ngomong. Penjara. Meninggal di penjara.
banyak dari dulu memang banyak pemerintah dolim. Ya, apa namanya? Kalau benar-benar kita itu menegakkan kebenaran, kita mungkin udah dari dulu di penjara pemerintah. Jangan korupsi, jangan ini, wah, tangkep, hilang. Ada tambahan lain? Mungkin kalau Bapak nanti mau tanya sama aku, saya kurang tahu. Ada pertanyaan lain dari Bapak? Dalam Quran disebutkan wala tasabana alladziina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali engkau menyangka orang-orang yang meninggal di jalan Allah Ta'ala, orang-orang yang syahid di jalan Allah Ta'ala, mendekatkan agamanya Allah Ta'ala. Qutilu fi sabilillahi amwat, mereka itu jangan sekali-kali mereka itu mengatakan bahwa mereka itu mati. Wal ahya'un, mereka itu hidup. Inda rabbihim yurzaqun. Inda rabbihim yurzaqun. Di sisi Tuhannya itu diberi rezeki. Ada rezeki itu maknawi, ada rezeki apa? Rezeki dohir sama batin. Rezeki dohir dan rezeki batin. Nikmat-nikmatnya Allah Ta'ala yang diberikan kepada ahli kubur itu banyak. Termasuknya dia tidak ada lagi tuntutan oleh Allah Ta'ala untuk melakukan kewajiban. Itu termasuk kalau sama ada hubungannya. Terus kenikmatan yang lain, alam. Saya belum melihat betul dengan tafsirnya. Lebih di situ ada kenikmatan tersendiri yang oleh Allah Ta'ala diberikan di dalam daripada kalau nikmat sudah Allah. Nanti saya lihat cara membaca tafsir apa itu Pak. Kalau lihat kita dulu nanti makan waktu. Kalau di kitab tafsir insya Allah disebut. Di kitab tafsir insya Allah disebut. Kalau saya sendiri belum begitu paham dengan maaf ya. Ada yang lain lagi? Kita kalau mau beli itu
daging yang jual di pasar. Nah, daging yang jual di pasar kita nggak tahu kaifiah tadabahnya itu bagaimana, kaifiah cara menyembelihnya kita juga. Yang pertama kita melihat hukum fikih. Lihat hukum fikihnya. Hukum fikih mengatakan ketika kita melihat kalau ada sembelihannya, kalau seperti hanya ayam kan ada kelihatan sembelihan. Kita lihat sembelihannya sudah sempurna, orang yang jual orang Islam itu bisa dikatakan halal. Cukup itu bisa dikatakan. Karena syarat menyembelih itu harus orang Islam, harus orang Islam. Terus gimana untuk daging yang sudah berupa daging, nggak ada sembelihannya? Melihat hukum dohir. Fikih, kalau fikih itu melihat hukum dohir. Dohirnya orang yang nyembelih orang Islam, ya, yang dijual dagingnya daging sapi, bukan daging yang lain-lain, halal sih, halal. Nah, min haitsul wara, dari segi kita hati-hati itu kita sendiri-sendiri. Gimana kita sendiri-sendiri? Dalam arti jual belinya dasar, lihat orangnya baik, sholat, insya Allah tahu cara menyembelihnya, ya. Nggak wajib nggak harus sholat. Ya. Maksudnya dalam arti ini untuk min haitsul wara, kita lihat orangnya baik, agamanya baik, insya Allah ini dagingnya juga baik. Pertanyaan pertama masalah hukum halal harumnya. Halal harum sudah jelas. Halal harumnya itu jelas. Halal insya Allah. Yang penting dengan syarat orang yang belinya orang muslim. Orang muslim, dan kalau yang berupa masih ada sembelihan terlihat pembawaan dan ini sudah tersembelih, sudah terpotong, sudah itu bisa dikatakan halal. Untuk daging seperti itu. Untuk daging kita lihat ya orangnya baik, ibadahnya baik, ibadahnya baik, orangnya baik, orang muslim sudah cukup untuk warna. Untuk masalah hukum atau hukum halal haram atau